Protokol pencarian. Nah, menyambung dari anonymous participant, yang saya juga tidak tahu namanya siapa. Saya tadi menyampaikan bahwa bisa jadi kesalahan kita menggunakan kata kunci membuat kita tidak mampu menemukan dan mengumpulkan artikel jurnal yang relevan dan sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi penting bagi kita untuk menemukan kata kunci. Penting juga bagi kita untuk menentukan batasan gitu. Ada beragam topik yang memang luas banget Bapak dan Ibu. Contoh saya ada kolaborasi dengan universitas di Jerman begitu ya. Kami melakukan literatur review atas fenomena bernama politisasi lembaga publik atau politisasi institusi publik gitu. Jadi kita pada saat itu menggunakan kata politicization, politicize gitu ya, public institution, public, governmental bodies gitu. Jadi kita menggunakan kata kunci yang demikian. Gitu. Ternyata setelah saya kumpulkan loh, kok jumlahnya artikel jurnalnya jadi membludak dan banyak sekali. Alasannya apa? Alasannya adalah karena politisasi institusi publik atau politisasi lembaga publik punya makna dan definisi yang berbeda-beda. Ada yang mengarah ke politisasi dari sisi sumber daya manusia. Jadi bagaimana seseorang itu direkrut, dipromosikan, dimutasikan, diberhentikan karena pertimbangan politik. Ada juga politisasi dari sisi pemberian fasilitas layanan kepada masyarakat. Ini yang kita sebut sebagai pork barrel politics gitu ya. Ada juga politisasi dari sisi pembuatan kebijakan publik. Jadi bagaimana suatu public policy dibuat dengan pertimbangan politik yang sangat besar, alih-alih pertimbangan yang lain gitu. Nah, kalau kita menemui case yang demikian, topik yang saya pilih itu tuh sebenarnya definisinya cukup sempit atau luas banget ya. Kalau luas banget, maka putuskan. Kita ingin fokus pada hal yang mana. Nah, terkait dengan politisasi di lembaga publik, maka kami fokuskan pada politisasi dari sisi SDM. Bagaimana individu direkrut, dimutasi, dipromosikan, diberhentikan, dinonjolkan karena pertimbangan politik. Dan kami tidak memasukkan artikel jurnal yang berbicara mengenai politisasi dari sisi pemberian pelayanan publik atau politisasi dari sisi pembuatan kebijakan publik gitu. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui apa sih definisi dari topik yang ingin kita pilih gitu ya. Lalu batasannya mau seperti apa begitu. Yang kedua adalah penggunaan kata kunci dan sinonim dari kata kunci yang kita gunakan. Nah, ini penting juga. Kadang-kadang kita menggunakan kata kunci tertentu tetapi lupa bahwa kata kunci itu bisa jadi punya sinonim. Bisa jadi penulis yang lain menggunakan kata kunci yang berbeda yang sebenarnya mengarah pada kata dengan makna yang sama. Misalnya sebagai contoh, kalau saya ingin melakukan review atas artikel dengan judul BUMN, Badan Usaha Milik Negara, maka bahasa Inggrisnya yang biasa digunakan adalah State-owned Enterprises. Tapi tidak semua artikel jurnal yang mendiskusikan mengenai BUMN menggunakan kata kunci State-owned Enterprises gitu. Beberapa dari mereka menggunakan kata kunci government-owned corporations. Beberapa dari mereka menggunakan state firms. Penting bagi kita untuk memastikan bahwa kita telah menggunakan seluruh kata kunci yang ada. Penting bagi kita untuk memastikan bahwa kita telah mengumpulkan seluruh artikel jurnal yang relevan dengan kebutuhan kita. Biasanya kalau saya sebagai reviewer gitu ya, atau saya sebagai editor, saya lihat nih manuskrip gitu. Saya lihat aja kata kuncinya. Penting bagi saya di awal-awal ketika melihat manuskrip menggunakan pendekatan ini, saya lihat metodologinya dulu tuh. Kata kunci yang digunakan apa saja ya. Kalau kata kunci yang saya lihat itu ternyata tidak komprehensif, tidak memasukkan sinonim atau padanan kata, tidak menggunakan istilah lain yang mungkin lebih umum digunakan oleh para peneliti di Anglo-Saxon countries gitu ya, di US, di Kanada atau UK, maka saya bisa berasumsi bahwa peneliti ini tidak detail gitu. Bahwa ada probability artikel jurnal yang dikumpulkan itu tidak komprehensif, bahwa ada probability masih banyak artikel jurnal lain di luar sana yang tidak dikumpulkan di dalam database si peneliti ini. Jadi penting banget bagi kita menentukan kata kunci kita apa. Cari dong padanan katanya apa, sinonimnya apa. Atau dalam beberapa hal istilah ini juga muncul gitu ya. Jadi misalnya kalau saya ingin meneliti mengenai
nepotism atau patronage begitu, atau patron client begitu ya di dalam lembaga publik. Ternyata di Anglo-Saxon countries gitu, mereka menggunakan patronage, tapi ada juga yang menggunakan istilah dengan nama the old boy network gitu. Jadi mereka tidak menggunakan kata patron client, mereka menggunakan the old boy network gitu ya. Nah, ini penting bagi kita untuk bisa mengetahui dan juga menggunakan beragam kata kunci dan juga istilah. Lalu gunakan simbol untuk mencari artikel jurnal yang spesifik. Saya tidak akan menjelaskan, Bapak dan Ibu bisa lihat di Google, juga banyak di YouTube mengenai penggunaan simbol yang ada. Nah, ini kemudian menjawab beragam pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Mbak Indri, sumbernya dari mana ya gitu. Apakah boleh buku, apakah boleh report dari UN, report dari World Bank, report dari ADB misalnya sebagai contoh. Atau boleh nggak tesis, skripsi, atau boleh nggak bab buku gitu ya. Atau boleh nggak proceeding paper atau conference paper. Sebenarnya sangat bergantung dari tujuan penelitian Bapak dan Ibu. Kalau tujuan penelitiannya akademis gitu ya, akademik gitu. Biasanya ya, artinya ada beberapa outlier yang pernah saya temukan. Biasanya kami hanya menggunakan artikel jurnal saja. Tidak menggunakan buku, tidak menggunakan bab buku, tidak menggunakan conference paper dan proceeding paper. Tapi lagi-lagi ini sangat terkait dengan tujuan dari penelitian kita dan disiplin dari mana kita berasal. Disiplin saya, business management, kami itu strict hanya menggunakan artikel jurnal, tidak menggunakan buku, tidak menggunakan bab buku, tidak menggunakan paper, tidak menggunakan conference paper, tidak menggunakan report. Karena di disiplin kami, proceeding paper dan conference paper value-nya lebih rendah daripada artikel jurnal yang sudah publish. Tetapi di disiplin yang lain beda lagi. Saya lihat di beragam disiplin yang teknik misalnya proceeding paper, kalau dia dipublish di conference yang oke banget, value-nya sama kayak artikel jurnal yang dipublish di Q1 misalnya sebagai contoh begitu ya. Jadi beda banget di tiap disiplin. Sehingga di disiplin yang ini mereka bisa tuh mengkombinasikan antara artikel jurnal dengan proceeding paper atau conference paper. Ada juga yang saya lihat di disiplin yang lain mereka memasukkan buku atau bab buku. Tetapi untuk lebih aman, memang template yang biasa digunakan adalah menggunakan artikel jurnal saja. Alasannya apa? Karena buku, bab buku, commentaries, note, conference paper, proceeding paper biasanya tidak melalui proses saintifikasi yang heavy seperti proses review yang dilakukan di jurnal internasional yang bagus gitu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu bilang, Mbak, tapi saya bukunya terbitan dari Cambridge loh, atau terbitan dari Yale loh, yang isinya bagus banget, betul gitu. Tetapi bisa nggak Bapak dan Ibu memastikan bahwa semua buku yang Bapak dan Ibu gunakan melalui proses saintifikasi yang sama? Gitu. Kan nggak semua publisher menggunakan proses yang sama ya untuk semua buku yang dia publikasikan begitu. Tetapi kalau jurnal, apalagi kalau Q1 dengan impact factor yang tinggi, kita bisa memastikan bahwa sebelum artikel jurnal ini publish, artikel jurnal ini melewati proses saintifikasi yang sangat panjang, proses review berkali-kali begitu, yang dilakukan oleh reviewer yang memang adalah scholars yang memang sangat expert di bidangnya begitu. Nah, sehingga dengan berbasis pada hal ini, kita lebih umum melihat artikel jurnal menggunakan systematic literature review, hanya menggunakan sumber yang datang dari artikel jurnal pula begitu, dan tidak menggunakan dari sumber yang lain gitu, karena dianggap knowledge-nya lebih validated begitu ya. Data source-nya bisa beragam, bisa Web of Science, bisa Scopus, bisa Google Scholar dan yang lain-lain begitu. Tapi lagi-lagi saya sampaikan disclaimer, di disiplin yang lain bisa jadi proceeding paper masuk atau conference paper masuk begitu ya. Di disiplin yang lain mungkin buku bisa jadi masuk begitu. Jadi lagi-lagi selalu cek dari disiplin mana Bapak dan Ibu berasal, dan juga norms atau norma yang memang dipegang oleh para peneliti yang ingin mempublikasikan tulisannya di disiplin Bapak dan Ibu, karena sangat berbeda, variasinya tinggi satu sama lain begitu ya.